Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kayona Devanindia. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat katalog buku non-Latin. Sebenarnya membuat katalog buku Latin dan non-Latin gak jauh berbeda, tapi kita coba lihat contoh di sini ya. Ini buku non-Latin yang saya pakai. Bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kita isi lembar deskripsinya dulu ya, supaya nyusun katalognya nanti lebih mudah. Seperti ini. Ada judul, pernyataan tanggung jawab, pernyataan edisi, penomoran serial, pernyataan produksi, dan lain-lain. Kalau sudah, katalognya nanti akan terlihat seperti ini. Di atas kita taruh nama pengarangnya atau nama penulisnya, terus di sini kita taruh judulnya, pengarangnya lagi, terus di sini ada tempat terbitnya, terus di sini ada penerbitnya, ini ada tahun terbitnya, ini juga ada bentuk fisiknya, ada 239 halaman, ada ilustrasinya berukuran 21 cm, dan di sini juga ada catatan tentang isi bukunya. Dan di bawahnya bisa ditambah ISBN-nya. Ini kan katalog utama. Kalau misalkan kita mau buat katalog entry tambahannya, judulnya tinggal ditaruh di atas. Tapi nanti bentuknya sama persis kayak gini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah terbitan berseri, majalah. Nah, deskripsi bibliografi menggunakan A4 bisa dilihat formatnya. Ada judul, pernyataan jenis bahan umum, judul tambahan, edisi, pernyataan tanggung jawab, nomoran, tempat terbit, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik, seri, dan lainnya sebagai berikut. Nah, kalian isi sesuai dengan apa yang koleksi kalian mau dideskripsikan. Nah, kami menggunakan majalah Sains dan Teknologi Dirgantara. Berarti pengisian judul berarti majalah Sains dan Teknologi Dirgantara. Pernyataan jenis bahan umumnya dikosongkan, judul tambahannya dikosongkan, pernyataan tanggung jawabnya disesuaikan dengan penerbitnya, berarti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Untuk edisinya tidak ada, pernyataan tanggung jawabnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, penomorannya volume 14 nomor 2 Desember 2019 itu. Nah, untuk tempat terbitnya Jakarta, penerbitnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, tahun terbitnya 2019, deskripsi fisiknya titik, jil itu adalah jilid. Nah, titik 2 il itu adalah ilustrasi yang berarti dalam majalah tersebut terdapat gambar dan ukurannya 30 cm, serinya tidak ada, catatannya disesuaikan dengan informasi yang ada di majalah tersebut. Untuk nomor standarnya ISNN 19070713. Suratnya tidak ada. Tajuk entry utamanya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Tajuk entry tambahannya Sains dan Teknologi Dirgantara. Untuk acuannya tidak ada. Tajuk subjeknya Teknologi Dirgantara. Nah, itu merupakan pengisian deskripsi bibliografi menggunakan A4. Selanjutnya kita beralih ke deskripsi bibliografi menggunakan RDA. Nah, pada RDA ini lebih lengkap komponen-komponennya seperti pernyataan produksi, pernyataan publikasi, pernyataan distribusi. Pokoknya RDA ini lebih komplit. Nah, tapi pengisiannya sesuaikan saja dengan apa yang tadi ACR2 diisi. Nah, seperti ini. Nah, kalian lihat kan di situ ada tidak diidentifikasi. Nah, tidak diidentifikasi ini berarti dalam majalah tersebut tidak dicantumkan ataupun tidak diberikan informasi mengenai komponen tersebut.
Nah, jadi kalian isi saja apa yang ada di terbitan berseri yang kalian miliki. Pengisiannya masih sama. Kalau ada yang perlu diisi, tinggal diisi saja. Seperti itu. Tidak diidentifikasi. Kebanyakan di sini tidak diidentifikasi dari majalah tersebut. Tidak diidentifikasi. Lalu pengisian ISSN. Frekuensi publikasi. Nah, frekuensi publikasi ini merupakan majalah ini nih terbitnya berapa kali sih, berapa ini, 6 bulan sekali. 6 bulan ini majalah papan ini diterbitkan. Penerbitannya 2019. Catatannya disesuaikan saja dengan sebelumnya. Catatan penjilidannya tidak diidentifikasi. Bahasanya Indonesia, abstraknya tidak diidentifikasi, kata kunci juga tidak diidentifikasi, tajuk subjeknya teknologi dirgantara. Nah, itulah merupakan pengisian deskripsi bibliografi menggunakan RDA. Selanjutnya kita beralih dalam pengisian katalog. Katalog ini ada 3. Yang pertama katalog utama, yang kedua katalog tambahan judul, yang ketiga katalog tambahan subjek. Nah, bisa dilihat di katalog utama ada call number, nama majalah. Call number ini nama panggilnya, nomor panggil maksudnya, notasi DDC. Jadi sebelumnya sudah dicari dulu nih notasi DDC-nya apa. Nah, untuk katalog tambahan judul ada penambahan. Nah, katalog tambahan judul ada penambahan di awalnya. Ini ada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Terus penulisannya seperti ini. Jadi untuk merapihkan katalognya ini, sebelumnya nih di tab dulu, di tab ituannya benernya space di tab, terus nanti formatnya seperti ini, lalu diisi dengan sesuai dengan yang dikatalogkan. Nah, seperti ini. Untuk tambahan subjek ini di bawah frekuensi itu ada majalah sains dan teknologi dirgantara. Jadi ada tambahan lagi seperti itu. Nah, sekian deskripsi bibliografi terbitan berseri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rahma Adiliani dari kelompok 3 mata kuliah deskripsi bibliografi. Saya akan menjelaskan cara membuat katalog utama dari buku Latin. Yang pertama, katalog utama. Pada katalog utama kita tulis nama pengarangnya, yaitu Willy Aditya. Lalu kita tulis judul buku tersebut, yaitu Indonesia di Jalan Restorasi. Lalu garis miring nama pengarangnya, yaitu Willy Aditya.
titik. Lalu kita kasih strip cetakan. Kalau di sini itu buku saya itu cetakan 2, berarti kita tulis aja cetakan 2 titik, lalu strip lagi itu tempat terbit, tempat terbitnya itu Jakarta. Lalu titik 2 penerbitnya itu siapa? Penerbitnya itu Populis Institute. Lalu koma, tahun terbitnya 2014. Lalu kita tulis lagi kolasinya itu XXX, 188 halaman, karena buku ini ada 188 halaman, titik. Lalu ukuran buku, panjang kali lebarnya yaitu 12,5 dikali 19 cm. Lalu di sini itu kita tulis catatan dari buku tersebut. Biasanya kan di buku tersebut, bisa di buku-buku tuh di bagian belakang ada sinopsis atau cerita singkat dari buku itu. Nah, kita tulis aja sekitar 2 atau 3 kalimat, yaitu sejarah kebangsaan Indonesia lahir berkat kematangan rumusan penuh visi seperti yang digodok dalam rapat BPU PKI, kelahiran Orde Baru dirumuskan dalam sebuah seminar Angkatan Darat yang menghasilkan visi serta konsep trilogi pembangunan sebagai platform bersama kebangsaan, gagasan baru terasa di era reformasi yang sudah 15 tahun bergulir. Nah, buat catatan cukup segini aja. Terus kita kasih ISBN-nya. ISBN bukunya yaitu 978 strip 60214363 strip 0 strip 1. Lalu sesudah ISBN kita kasih jejakan, yaitu angka Romawi 1 itu subjeknya ini di sini kan restorasi, berarti kita tulisnya restorasi. Terus yang kedua itu judul bukunya kita tulis Indonesia di Jalan Restorasi. Nah, kurang lebih seperti ini contoh katalog utama dari buku Latin. Lalu yang kedua ada katalog tambahan subjek. Untuk katalog tambahan subjek kurang lebih sama seperti katalog utama. Di sini kita tulis judul bukunya ya. Pertama, judul bukunya Indonesia di Jalan Restorasi. Lalu kita nama pengarangnya yaitu Willy Aditya. Lalu ini tuh sama kayak yang katalog utama tadi, jadi kita tinggal dari sini sampai ke ISBN tuh sama, jadi ini kita copy paste aja supaya cepet.
cepat. Kita copy paste. Nah, jadi kayak gini. Yang membedakan itu cuma di jejakannya doang. Kalau tadi kan ada dua jejakan. Nah, sekarang itu cuma satu aja, yaitu cuma judul doang. Jadi judulnya Indonesia di Jalan Restorasi. Nah, jadi kurang lebih contoh katalog tambahan subjeknya itu kayak gini. Lalu kita ke katalog tambahan judul. Katalog tambahan judul juga kurang lebih sama kayak katalog utama dan katalog tambahan subjek tadi. Katalog tambahan judul itu pertama kita juga tulis judulnya ya, judul bukunya Indonesia di Jalan Restorasi. Lalu nama pengarang Willy Aditya. Nah, lalu yang ini tuh juga sama kayak tadi. Jadi kita tinggal copy paste aja. Nah, sampai ISBN sama ya kayak yang tadi. Kita tinggal tambahin jejakannya itu. Jejakannya itu jadi subjeknya. Restorasi. Nah, jadi kayak gini contoh katalog tambahan judul. Berikut adalah cara membuat katalog buku secara manual. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberitahu cara bagaimana mengisi bahan pustaka untuk terbitan berseri pada sini. Yang pertama kan ke tab bibliografi, terus klik add new bibliografi, nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya mengisi nama judul terbitan berseri yang saya pakai kali ini adalah judul majalah Sains dan Teknologi Dirgantara. Nah, sudah. Selanjutnya mengisi nama penulis atau pengarang. Penulis majalah ini adalah suatu organisasi memiliki lapan. Karena organisasi, jadi penamanya diganti menjadi organizational body binary. Oke, insert to bibliografi. Oke, sudah. Nah, ini kolom untuk siapa penanggung jawab bahan pustaka tersebut, majalah tersebut. Ini bisa juga ditulis dengan nama pengarang. Nah, edisi ini kita tulis 14, volume 14, nomor 2. Bisa diisi, dan yang ini kode batch generator, terus passwordnya karena ini majalah jadi depannya M, bla bla bla. Total item ada 1. Collection type ini adalah sebagai majalah. Ini editionnya 5. Ini nanti untuk menentukan dimana buku ini tersebut ada di
Muslims. IMG-nya teks, ini jadi teks. Content type-nya, selanjutnya ini adalah teks. Ini not set. Nah, frekuensi ini berapa kali jurnal tersebut terbit, majalah tersebut terbit. Majalah ini terbit setiap 6 bulan sekali, yang berarti 2 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya ini adalah nomor ISBN atau ISSN. ISSN-nya yaitu 1907/0713. Udah, kita klik mempublisher, kita tulis nama penerbitnya. Nama penerbitnya yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, atau yang disingkat bahkan. Publishing year-nya 2019. Publishing place-nya yaitu Jakarta. Collection ini ada 91 halaman. 91 HMM titik 2 spasi il titik koma 30 cm. Selanjutnya ini series itu tidak tertera di informasi majalah tersebut. Klasifikasinya ini bisa dilihat di opak seperti opak Perpusnas, atau bisa juga dilihat dari buku DDC. Di buku DDC, klasifikasinya ini tertulis 629.1. Klasifikasinya sudah diisi, jadi otomatis di kolom nomor juga tertera spasi. Selanjutnya ambil 3 huruf dari nama pengarang. Saya ambil tab spasi M itu adalah huruf pertama judulnya, majalah atau di majalah Sains, M, tapi M-nya huruf kecil. Subjeknya tadi teknik dirgantara. Bisa juga di subjek ini diisi dengan nama pengarang, tapi ininya diganti dengan name. Karena ini topik, jadi kita topik insert footer bahasa Indonesia, abstrak atau notes. Ini kita isi majalah ini berisi tentang apa.
Angkatan Udara. Bentar. Nah, ini kita menaruh cover bukunya. Jadi saya sudah download cover bukunya, jadi mari kita cari di file. Sudah ini. Settingnya Blender. Kita promote agar ini kita hide, kita show, bener. Terus kita promote agar dia tampil di awal. Kita sudah klik. Ini ada labelnya nih. New title, favorit title, jadi dia ini karena judul baru jadi new title. Oke, kita save. Nah, tandanya begini sudah nih, sudah terisi semua, sudah masuk semua ke dalam slingsnya. Selanjutnya mari coba kita cek apakah dia ada di tampilan perpustakaan Slims ini. Langkah-langkah pengisian pada Slims dengan buku Latin berjudul Indonesia di Jalan Restorasi Politik Gagasan Surya Paloh. Untuk kolom titel kita masukkan judul bukunya. Kemudian kita masukkan autornya atau penulis. Kita masukkan ke bibliografi. Kemudian kita masukkan lagi di kolom statement of responsibility atau penanggung jawabnya, yaitu penulisnya. Kemudian edisi, karena buku yang saya miliki akan kita masukkan dalam buku dengan silang kedua, kita tuliskan. Lalu kita langsung masuk ke bagian barcode. Kita pilih bentuknya buku. Kemudian kita masukkan jumlah itemnya satu saja. Kita pilih tipe koleksinya, yaitu textbook. Kemudian lokasinya My Library. Lalu kita masukkan ISBN-nya. Kemudian kita masukkan penerbitnya. Kita masukkan tahun cetaknya. Kita masukkan juga tempat penerbitannya. Kemudian kita masukkan di kolom collection untuk jumlah halaman. Kemudian kita masukkan nomor klasifikasinya. Kita masukkan nomor panggilnya. Kemudian kita tambahkan subjeknya.
kemudian kita tambahkan subjek tambahan. Kemudian kita masukkan cover bukunya. Setelah selesai, kita masukkan abstrak, kolom abstrak. Setelah kolom-kolom tersebut terisi, kita bisa langsung save. Ini boleh kita pilih promo untuk koleksi yang kita masukkan agar dipromosikan di bagian perpustakaan online kita. Kemudian kita save. Jadi, koleksi yang telah kita masukkan sudah masuk dalam perpustakaan milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginput bahan pustaka ke dalam Slims. Sebelumnya saya sudah menginput buku ini, namun akan saya input kembali guna menjelaskan kepada kalian semua. Kebetulan buku yang saya pegang adalah buku non-Latin yang judulnya At-Turuq As-Shahihah fi Fahm As-Sunnah An-Nabawiyah. Pertama-tama kita tuliskan dulu judulnya di kolom ini. Kita tulis As-Sunnah Nabawiyah. Setelah judulnya ditulis, kita isi nama penulisnya. Kita isi di sini Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Ini kayak gini. Ini kita isi utama ya, soalnya penulisnya cuma satu dan itu yang utamanya. Lalu kita sisipkan. Setelah centang hijau kayak gini, tandanya sudah masuk. Kita X saja untuk kembali. Lalu kita isi pernyataan tanggung jawab, yaitu dengan nama penulis. Kita copy paste saja. Setelah ini kita isi edisi. Buku ini edisi ketiga. Kebetulan saya sambil megang bukunya. Bagian yang tidak usah diisi, Lalu yang ini Kuspaten kita pilih B2000. Total itemnya 1. Tipe koleksinya buku teks. Lokasi juga jangan lupa diisi. GMD teks. Tipe isinya teks. ISBN-nya 978 602 96931. Sudah ada ya? Lalu kita tulis nama penerbit, yaitu Maktabah Darul
Maktabah Darus Sunnah. Tahun terbitnya tahun 2016, tempatnya di Jakarta. Deskripsi fisik adalah jumlah halaman. Pertama kita tulis dulu angka Romawinya. 239 halaman dan panjang bukunya 21 cm. Ini tidak usah kita tulis karena tidak ada. Kita sesuaikan bahasa dengan isi bukunya. Catatan juga jangan lupa diisi. Lalu sampul buku sudah saya masukkan tadi. Kita tunjukkan di opak. Lalu jangan kita promosikan. Kalau sudah kita isi semua, lalu bisa kita update di sini. Udah hasil yang tadi kita input sudah masuk ke sini. Mudah sekali ya